Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini yang terambil dari kitab Mazmur pasal 6 ayat 2. Demikianlah firman Tuhan. Ya Tuhan, janganlah menghukum aku dalam murka-Mu, dan janganlah menghajar aku dalam kepanasan amarah-Mu. Demikianlah firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tentu kita semua telah tahu bahwa akan ada suatu konsekuensi yang akan kita terima karena perbuatan dosa, perbuatan kesalahan. Sama seperti orang tua akan memberikan hukuman, memberikan pelajaran kepada anaknya ketika melakukan suatu kesalahan. Itu sebabnya Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, satu tujuan melakukan semuanya itu adalah untuk meluruskan kembali, untuk kembali melakukan yang benar dalam hidup ini. Terlebih dalam menaati orang tua, menaati aturan, ataupun menaati Taurat Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita melihat dari nats ini. Ini adalah doa dari Raja Daud. Bagaimana ia berdoa kepada Tuhan karena ia merasakan, karena ia melihat, dan juga dia mengalami banyaknya kepahitan dalam hidup. Dia merasakan tekanan permasalahan yang begitu pelik. Itu sebabnya ia merasakan seolah-olah Tuhan sedang menghukum dia. Oleh karena kondisi yang ia alami, ia merasakan Tuhan sedang menghajar dia. Tuhan sedang marah kepadanya. Kemungkinan Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kita pernah mengalami hal yang demikian. Kita pernah sakit, kita ditimpa masalah yang bertubi-tubi. Kemungkinan besar kita pernah menyadari ataupun terbersit dalam pikiran kita, Tuhan sedang marah, Tuhan sedang menghukum kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, di tengah peliknya masalah itu yang dihadapi oleh Raja Daud, dia datang dalam doa, sampai dikatakan di sini tadi, di ayat yang berikutnya tadi, bahwa Raja Daud di dalam doanya sampai menitiskan air mata. Oleh karena ketidaksanggupannya lagi, ketidakkuatannya lagi dalam menghadapi masalah yang ia hadapi, problema yang hadapi, maka ia datang kepada Tuhan Sang Pemberi kehidupan, Tuhan Sang Pemberi kekuasaan dalam dunia ini. Sampai menitikkan air mata, Raja Daud datang memohon kepada Tuhan dengan belas kasihan itu. Dia menyatakan, ya Tuhan, janganlah menghukum aku dalam murka-Mu, dan janganlah menghajar aku dalam kepanasan amarah-Mu. Raja Daud memohon kepada Tuhan di dalam kondisi yang ia hadapi, supaya Tuhan meluputkan amarahnya, hukumannya kepada Raja Daud. Supaya ia senantiasa berjalan dalam ketegaran, dalam kesehatan, dan juga dalam kebijaksanaan, untuk menjalankan pemerintahannya, pemerintah bangsa Israel, terlebih dalam kehidupannya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, Raja Daud mengakui dan juga melihat bahwa Allah itu adalah Allah yang Maha Pengasih, Allah yang adalah Allah yang Sang Pemberi kasih karunia dalam kehidupan ini, sumber keselamatan. Maka hanya kepada Tuhanlah Raja Daud meminta dan memohon supaya tidak dibalaskannya apa yang seturut dengan dosa yang dilakukan oleh Raja Daud. Maka dia memohon supaya perjalanan kehidupannya berjalan dengan seugianya oleh karena belas kasihan Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, hidup kita ini adalah karena anugerah Tuhan. Hidup kita ini adalah karena anugerah Tuhan, pemberian Tuhan, kasih karunia Tuhan melalui Yesus Kristus bagi kehidupan kita. Oleh karena itu, sama seperti yang dialami oleh Raja Daud, ketika melakukan suatu tindakan kesalahan, maka Tuhan akan melakukan hukuman itu. Maka Tuhan akan marah dalam kehidupan kita. Tetapi satu hal, bahwasanya Allah adalah Maha Pengasih, maka kita harus sepatut dan sewajarnya datang memohon kepada Tuhan supaya Tuhan tidak meluputkan, supaya Tuhan tidak menghukum kita oleh karena amarahnya. Tapi Tuhan telah menebus kita dengan darahnya yang mahal. Tuhan telah menebus kita dengan darahnya melalui Yesus Kristus. Dan
karena itu satu yang pasti untuk kita imani, untuk kita yakini dalam hidup ini, bahwa kita harus mengenal diri di hadapan Tuhan. Di hadapan Tuhan kita tidak apa-apa, kita ini adalah hanya sebatas debu yang tidak bermakna apapun. Nah, karena itu di hadapan Tuhan sama seperti yang dilakukan oleh Raja Daud, dia mengenal jauh ke dalam dirinya yang melakukan dosa dan kesalahan. Maka setiap orang yang mengenal dosa dan kesalahannya, Tuhan akan mengampuni. Sama seperti yang dikatakan oleh firman Tuhan kita, nang perara dosa muna songon awit hasubah songon hapas do bahenok. Tuhan memberkati kita, dan Tuhan yang membalaskan, memberikan segala sesuatu yang terbaik untuk menopang kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan yang memberkati kami untuk melaksanakan yang sesuai dengan kebenaran firman. Hari ini Tuhan, Engkau yang mendahului setiap proses kegiatan kami. Dan biar seluruhnya Tuhan menjadi pujian dan kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Untuk setiap saat Tuhan masih mengingatkan kami agar kami hidup berpadanan dengan firman-Mu, bersama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.